Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa jaga kesehatan di musim pandemi COVID-19 ini ya, dengan cara menaati protokol kesehatan, yaitu dengan cara yang pertama mencuci tangan, kedua menggunakan masker, ketiga menjaga jarak. Nah, baiklah, pada video kali ini kita masih belajar tentang matematika. Nah, tetapi kita belajar berbeda dengan materi yang pertama kemarin ya. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, langsung saja. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, kita belajar bentuk akar ya hari ini. Nah, apa saja yang kita bahas hari ini? Yang pertama ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian pengertian bentuk akar. Yang ketiga, penyederhanaan bentuk akar. Yang keempat, operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, pada operasi ini akan kita pecah, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kemudian perkalian dan pembagian bentuk akar. Langsung saja kita bahas yang nomor satu, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, pengertian dari bilangan rasional dan bilangan irasional ini yaitu bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan bentuk desimal berhingga dengan A, B anggota bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh 5/9, kemudian 2/3 dan lain-lain. Kedua, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, tetapi dalam bentuk akar dan desimal tak berhingga dengan A, B merupakan anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh akar kuadrat dari 2 dan akar kuadrat dari 3 dan lain-lain. Yang kedua, pengertian bentuk akar. Pasti yang dikatakan bentuk akar ini. Nah, coba kita lihat pengertiannya. Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional. Nah, secara matematis, bentuk akar ini dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu akar kuadrat dari A pangkat 2 sama dengan A. Nah, artinya apa di sini? Nah, cara mencari akar ini yaitu kita harus mengetahui bilangan berapa jika dipangkatkan dengan 2 hasilnya bilangan tersebut. Bilangan yang terdapat dalam akar tersebut ya. Nah, kalau bingung kita lihat contoh berikut ini. Di sini Bapak memiliki 2 contoh. Contoh yang pertama ini akar kuadrat dari 4. Nah, tadi kan sudah Bapak sampaikan, untuk mencari akar ini kita harus mengetahui bilangan berapa jika dipangkatkan dengan 2 hasilnya bilangan tersebut. Nah, di sini dapatlah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 kan hasilnya 4. Nah, jadi akar kuadrat dari 4 ini yaitu 2. Nah, jelas kan?
Dan contoh yang kedua, ada akar kuadrat dari 36. Nah, perlu kalian ingat lagi, tadi kan bilangan berapa jika dipangkatkan dengan 2 hasilnya 36. Nah, di sini Bapak dapat 6 pangkat 2. Nah, 6 kali 6 kan hasilnya 36. Jadi akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Nah, itu jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, yang ketiga, penyederhanaan bentuk akar. Pasti yang dikatakan penyederhanaan bentuk akar ini, kita lihat, sebuah bentuk akar dapat dituliskan sebagai perkalian 2 akar pangkat bilangan jika A, B bilangan real positif, berlaku sifat sebagai berikut. Nah, di sini ada akar kuadrat dari A kali B sama dengan akar kuadrat dari A dikalikan akar kuadrat dari B. Nah, sesuai pengertian di atas tadi, dikatakan penyederhanaan bentuk akar itu dapat dituliskan sebagai perkalian 2 akar pangkat bilangan. Nah, di sini kan awalnya ada satu bentuk akar. Nah, kemudian disederhanakan menjadi 2 perkalian akar pangkat bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama ini ada akar kuadrat dari 90. Nah, perlu kalian ingat, untuk mencari akar tadi kita mengetahui bilangan berapa jika dipangkatkan dengan 2 hasilnya 90. Ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Nah, jika nggak ada, kita bisa menyederhanakan bentuk akar tersebut. Caranya kita mengkalikan 2 bilangan. Nah, berapa dikali berapa yang hasilnya 90. Nah, tetapi kita harus memilih satu bilangan yang ada hasilnya bentuk akar. Nah, misalkan di sini Bapak sudah dapat 9 kali 10. Nah, 9 ini kan ada hasilnya nih. Kalau akar kuadrat dari 9 ini kan ada hasilnya. Jadi kita pilih 9 kali 10. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 perkalian akar pangkat bilangan, yaitu akar kuadrat dari 9 dikali akar kuadrat dari 10. Nah, kemudian akar kuadrat 9 ini kan ada hasilnya, yaitu 3. Nah, 3 pangkat 2 kan hasilnya 9. Jadi akar kuadrat dari 9 yaitu 3. Baru tuliskan akar kuadrat dari 10. Nah, udah paham? Nah, kalau belum paham, kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada akar kuadrat dari 224. Nah, di sini sudah Bapak dapat 16 kali 14. Nah, 16 14 kan hasilnya 224. Dan 16 ini ada hasilnya kalau dia bentuk akar. Kemudian kita sederhanakan, kita pisah menjadi 2 perkalian akar pangkat bilangan, yaitu akar kuadrat dari 16 dikali akar kuadrat dari 14. Kemudian kita lihat hasilnya dari akar kuadrat dari 16 ini, yaitu 4 akar kuadrat dari 14. 4 ini dapat dari mana? Nah, 4 ini hasil dari akar kuadrat dari 16. Nah, sudah jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut ke bagian operasi pada bentuk akar. Untuk A-nya,
ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini ada A akar kuadrat dari C ditambah B akar kuadrat dari C sama dengan A tambah B dikali akar kuadrat dari C. Nah, mana ini katakan suku-suku yang sejenis, yaitu ini akar kuadratnya. Ini kan C sama C, jadi kita bisa menjumlahkan A sama B nya tadi. Nah, kemudian untuk yang pengurangan, A akar kuadrat dari C dikurang B akar kuadrat dari C sama dengan A kurang B akar kuadrat dari C. Nah, jadi yang dikatakan suku-suku yang sejenis itu yaitu pangkat akar kuadratnya tadi. Ini ya, yang C-nya. Ini kan sama nih, sejenis nih. Nah, kalau dia sejenis, kita bisa menggunakan sifat ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini Bapak memiliki satu contoh, yaitu 8 akar kuadrat dari 2 ditambah 2 akar kuadrat dari 2 sama dengan, nah ini kan sejenis nih, 2 sama 2, jadi kita bisa menggunakan sifat yang tadi ya, dengan cara menjumlahkan 8 dengan 2, 8 tambah 2 kemudian akar kuadrat dari 2 sama dengan 10 akar kuadrat dari 2. Nah, jelas kan? Dan contoh yang kedua, 7 akar kuadrat dari 5 dikurang 10 akar kuadrat dari 5. Nah, kita lihat sukunya kan sejenis, jadi kita bisa menggunakan sifat tadi dengan cara mengurangkan 7 dikurang 10, kemudian akar kuadrat dari 5. Nah, kemudian dapatlah hasilnya min 3 akar kuadrat dari 5. Kemudian lanjut yang B, untuk perkalian dan pembagian bentuk akar. Pada operasi perkalian dan pembagian bentuk akar berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, sifat pertama ada akar kuadrat dari A dikali B sama dengan akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari B. Kemudian akar kuadrat dari A bagi B sama dengan akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B. Kemudian akar kuadrat dari C dikali B akar kuadrat dari D sama dengan A kali B sama A kali B dari akar kuadrat dari CD. Lanjut, akar kuadrat dari C per B akar kuadrat dari D sama dengan artinya A per B akar kuadrat dari C per D. Nah, bingung kan? Nah, kalau bingung kita lihat contoh berikut ini biar nggak bingung. Nah, ada ketentuannya tadi, dengan A, B, C, D itu bilangan real dan C tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang ini ya, contoh yang pertama, ada sebuah perkalian bilangan bentuk akar. Nah, di sini ada 3 akar kuadrat dari 2 dikali akar kuadrat dari 20. Nah,
dengan menggunakan sifat tadi, yaitu kita mengkalikan akarnya, yaitu 3 akar kuadrat dari 2 dikali 20. Nah, 2 kali 20 ya. Nah, kemudian dapatlah hasil 3 akar kuadrat dari 40. Nah, kira-kira ada nggak akar kuadrat dari 40 ini? Tadi kan dikatakan cara kita mencari bentuk akar ini, kita harus mengetahui bilangan berapa jika dipangkatkan dengan 2 hasilnya 40. Ada nggak kira-kira? Nah, kalau nggak ada, kita bisa menggunakan cara penyederhanaan bentuk akar tadi, yaitu dengan cara perkalian 2 akar pangkat bilangan. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 40? Tetapi satu buah bilangan akar itu ada hasilnya. Nah, kita lihat. Nah, 3 akar kuadrat dari 4 kali 10. Nah, Bapak mengambil 4 kali 10 karena akar kuadrat dari 4 ini ada hasilnya. Kemudian, nah, akar kuadrat dari 4 ini kan 2. Jadi, langsung saja 3 kali 2 akar kuadrat dari 10. Kemudian dapatlah hasilnya 6 akar kuadrat dari 10. Nah, kemudian contoh yang kedua. Di sini ada pembagian ya. Nah, 25 akar kuadrat dari 8 per 10 akar kuadrat dari 2. Nah, sama dengan, nah, kita pisahkan seperti sifat tadi. Kita bisa memisahkan 25 per 10 akar kuadrat dari 18 per 2. Nah, sesuai sifat tadi ya, kita pisahkan. Lanjut. Nah, selesai kita pisahkan, bisa kita lebih kecilkan lagi. Nah, atau bisa dibagi langsung. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 10 bagi 5 hasilnya 2. Jadi 5 per 2. Kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian, nah, akar kuadrat dari 9 tadi 3 ya hasilnya, karena 3 dipangkatkan dengan 2 hasilnya nanti 9. Nah, kemudian kalau sudah sampai sini kita mengkalikan 3 dengan 5. Nah, 3 dengan 5 sama dengan 15 per 2. Nah, sudah cukup jelas kan? Nah, kalau sudah cukup jelas, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, tentunya kalian semua harus terus rajin belajar, jangan lupa membaca, dan sering berlatih di rumah ya, karena tanpa latihan kita tidak akan tahu. Nah, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, jadi tunggu video yang ketiga ya, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum Bapak tutup, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat menyampaikan materi. Mohon maaf apabila ada sifat atau perkataan yang menyinggung hati anak-anak semua. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.